wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Asna Naim dengan NIM 023213131003. Pada video ini saya akan menyampaikan general review materi HAM dan gender yang telah saya pelajari selama 1 semester. Profesi yang ingin saya capai di masa depan adalah menjadi pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemahaman mengenai HAM dan gender sangat penting karena aparatur peradilan harus mampu memberikan pelayanan hukum yang adil, setara, dan menghormati hak setiap warga negara. Konsep dasar HAM dan gender. Materi pertama yaitu membahas konsep dasar HAM gender, hak asasi manusia atau HAM, hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Selanjutnya, seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diperturakan. Sedangkan gender merupakan peran tanggung jawab dan identitas yang dibentuk oleh masyarakat karena merupakan konstruksi sosial. Gender dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan budaya. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Materi berikutnya membahas berbagai bentuk ketidakadilan gender yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, marginalisasi, yaitu peminggiran perempuan dalam bidang ekonomi. Kedua, subordinasi, yaitu anggapan bahwa perempuan memiliki posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Ketiga, stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan. Yang keempat, kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar hak asasi manusia. Kelima, beban ganda yang dialami perempuan karena harus menjalankan pekerjaan domestik sekaligus pekerjaan di luar rumah. Selain itu, juga terdapat pelanggaran terhadap hak reproduksi dan hak seksual perempuan. HAM dan gender dalam bidang pendidikan menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Perspektif gender diperlukan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Implementasinya dapat dilakukan melalui kurikulum yang sensitif gender, sekolah yang inklusif, serta penghapusan stereotip bahwa bidang tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan. HAM dan gender dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, perlindungan HAM dan kesetaraan gender didukung oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan CEDAW. Di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang 1945 dan UU HAM tahun 1999, serta berbagai kebijakan mengenai gender. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak setiap warga negara. HAM dan gender dalam bidang politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, keterwakilan perempuan masih relatif rendah karena adanya budaya patriarki dan stereotip bahwa politik merupakan ranah laki-laki. Untuk mengatasi hal tersebut diterapkan berbagai kebijakan seperti kuota keterwakilan perempuan dan program pengembangan pemimpinan perempuan. HAM dan gender dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Pada bidang sosial dan budaya, tantangan terbesar adalah budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan. Sementara itu, dalam perspektif agama, nilai-nilai dasar agama sebenarnya menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual agar ajaran agama dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesetaraan dan penghormatan terhadap HAM. Strategi penyelesaian untuk mewujudkan keadilan gender dan perlindungan HAM diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan. Yang kedua, menerapkan anggaran yang responsif gender agar kebutuhan laki-laki dan perempuan dapat terpenuhi secara adil. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Keempat, menanamkan nilai kesetaraan sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan keluarga. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, saya memahami bahwa HAM dan gender merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Sebagai seorang yang bercita-cita menjadi negeri sipil di Mahkamah Agung, saya menyadari bahwa pemahaman mengenai HAM dan gender sangat penting dalam mendukung pelayanan peradilan yang berkeadilan serta menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Demikian general review materi HAM dan gender yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.